Oke, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Ustadz? Baik, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari manajemen kurikulum pendidikan Islam. Ya, saya akan berbicara insya Allah sampai jam 5 maksimal. Setelah itu jam 17.00 kita akan diskusi sampai 17.30 ya. Sepakat ya? Jadi mohon disiapkan pertanyaan ataupun bahan diskusinya teman-teman. Muncul nggak slide-nya? Muncul Pak, tapi kok miring ya? Sebentar. Muncul separuh tak? Nah ini muncul? Muncul. Muncul Pak, udah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dari kurikulum ya. Jadi apa itu kurikulum dan kenapa kurikulum itu menjadi penting? Bahkan bisa dibilang urat nadinya pendidikan itu ada di kurikulum. Sekolah-sekolah unggulan mesti dia punya kurikulum yang bagus gitu ya. Maka kurikulum itu adalah urat nadinya pendidikan. Secara definisi, kurikulum itu seperangkat atau satu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas atau kegiatan belajar mengajar. Jadi gampangnya adalah aktivitas belajar mengajar di sebuah sekolah itu dasarnya adalah kurikulum. Bahwa siswa ini harus ngapain pada saat kapan gitu ya. Itu kurikulum. Nah, kurikulum ini diambil dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Policy ya, policy atau kebijakan pemerintah. Maka kurikulum ini tidak boleh bertabrakan dengan kepentingan negara. Nggak boleh bertabrakan. Jadi kurikulum pembelajaran itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu mutlak. Kecuali teman-teman memang sekolahnya ya di luar NKRI misalnya. Walaupun banyak sekolah di luar kawasan Indonesia pun tetap terikat, kayak sekolah Indonesia di luar negeri itu ada ya. Sekolah Indonesia Riyadh, sekolah Indonesia Kairo. Itu tetap sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, di dalam manajemen kurikulum pendidikan Islam, maka selain dari tadi ya undang-undang dan Pancasila atau kurikulum yang berlaku, karena kita tahu Indonesia ini salah satu negara yang hobi sekali mengubah kurikulum, mulai dari KTSP, kurikulum 2013 gitu ya, atau dulu sebelumnya ada kurikulum berbasis kompetensi, ingat saya KTSP, kemudian 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka.
Di dalam manajemen kurikulum pendidikan Islam maka ditambahkan ya ini spirit nilai-nilai keislaman. Nah, ada sekolah-sekolah dalam sejarah kurikulum di Indonesia yang dari dulu dia punya kurikulum baku. Contoh misalnya Gontor. Ya, Gontor itu karena sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, ya dia punya kurikulum sendiri. Jadi Gontor itu bisa dibilang dia ijazahnya akhirnya diakui negara setelah sekian tahun. Jadi dulunya Gontor itu sempat tidak diakui oleh negara ijazahnya. Padahal lulusannya sudah banyak yang melalang buana di banyak negara gitu ya. Nah inilah, karena dulu dari sisi sejarah Gontor sejarahnya lebih lama daripada sejarah Indonesia itu sendiri. Nah maka berbicara kurikulum, teman-teman perlu tahu bahwa kurikulum yang terbaik adalah kurikulum yang mengakomodir 3 modalitas belajar. Bedakan antara modalitas dengan kecerdasan. Ada yang tahu bedanya apa? Modalitas belajar dengan kecerdasan. Ada bisa menjelaskan bedanya modalitas belajar dengan kecerdasan? Saya catat yang aktif ya, nanti saya share yang aktif diskusi siapa aja hari ini. Silakan, ada yang mau memberikan komentar bedanya modalitas dengan kecerdasan itu apa? Kayak modal gitu bukan Ustaz? Kayak modal dalam pembelajaran, jadi punya skillnya, punya keberaniannya gitu. Bukan. Gimana diulangi? Kurang jelas Kayak tadi soalnya. mungkin ya Ustaz, tapi kurang paham juga gitu. 3 modalitas dalam belajar ini punya skill dalam pembelajaran gitu. Jadi kalau udah punya 3 modal ini jadi orang yang bernilai gitu, orang yang bervalue. Oke. Siapa tuh tadi tuh? Nisaibah ya? Ya, Khairinisa Habibah Ustaz. Khairinisa Habibah. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Apa bedanya? Makasih ya, Habibah. Apa bedanya modalitas dengan kecerdasan? Jadi modalitas itu adalah modal utama seorang manusia dalam belajar. Jadi kalau dalam indera itu kita mengenal panca indera ya. Panca indera tuh ada berapa? 5, namanya juga panca ya. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa. Ada berapa tuh? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa. Satu lagi apa? Satu lagi apa indera? Kulit ya kalau nggak salah tuh. Indera apa tuh namanya? Nah di dalam pembelajaran ada modalitas belajar. Ini seperti panca indera tapi dia bentuknya adalah konsepsi belajar. Jadi ada anak-anak yang dia itu kecenderungannya audio. Artinya dominannya adalah panca indera pendengaran. Ya. Jadi jangan salah. Mohon maaf ya. Teman-teman yang tunanetra misalnya ya, yang tidak bisa melihat secara visual, seringkali itu Allah berikan kelebihan tuh di audionya. Ya. Dia agak lebih peka dalam mendengar gitu ya. Agak lebih peka dalam mendengar sehingga kemampuan dia menyimak sesuatu dia tidak menggunakan matanya tapi dari mendengar. Ada juga orang yang biasa, orang yang normal tapi dia dominannya itu mendengar. Jadi ibaratnya nih orang nih ya kalau belajar itu walaupun matanya tertunduk gitu ya, tapi selama telinganya bisa mendengar maka dia bisa menyerap informasi itu walaupun matanya itu tertunduk. Gitu ya. Sebaliknya ada yang namanya visual. Dominannya dari faktor melihat. Dia belajar dengan dominan panca indera penglihatan. Saya termasuk yang visual.
Jadi saya kalau khutbah Jumat nih, kalau jadi makmum gitu ya, jadi makmum, ketika khotib naik mimbar, saya akan berusaha untuk melihat khotibnya. Saya harus berusaha melihat khotibnya agar bisa merasakan dan bisa menikmati khutbahnya gitu. Menikmati khutbahnya. Karena apa? Kalau saya tidak melihat khotibnya, maka kemungkinan dalam hitungan hanya sekian detik, mungkin saya sudah di awang-awang. Tahu ya, tidur, sudah sakinah gitu ya. Sudah terlelap. Nah, maka orang-orang visual dia dominannya dengan melihat. Dengan melihat. Yang ketiga ada kinestetik. Ada yang tahu kinestetik itu apa? Bergerak mungkin. Ya, dia belajar itu dengan bergerak. Maka kalau kita simulasikan begini, anak-anak audio, maka seorang guru dia harus bisa mengajar dengan memperhatikan intonasi suaranya. Ya, jangan sampai suaranya itu lemah. Usahakan kemudian menguasai suara perut. Antum perlu belajar suara perut. Ya. Bahkan kalau bisa belajar seperti orang-orang teater, tahu? Jadi mereka itu untuk suara perutnya suara keluar, mereka tuh melatih, suaranya dilatih tuh. Sehingga suaranya tuh kayak pakai toa gitu. Saya dulu pernah ikut ya teater waktu zaman sekolah itu. Jadi mulai dari suara yang paling kecil sampai yang paling tinggi. Ah 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 ah. Bisa begitu. Melatih intonasinya. Melatih kapan suara itu harus tinggi, kapan suara harus lemah. Nah, itu. Untuk apa? Mengakomodir murid-murid yang audio. Nah, kurikulum, orang yang memahami kurikulum harus memahami ini. Jadi antum nanti ketika mendesain kurikulum sekolah, antum perlu melihat bahwa murid itu tidak sama semuanya. Ada auditori. Ya, atau audio ya, auditori istilahnya. Ada yang visual. Kira-kira gimana mengakomodir anak yang visual? Gimana caranya mengakomodir teman-teman yang dia itu visual? Dengan cara apa? Ketika kita membuat slide misalnya ya, jangan warna itu monoton misalnya gitu. Atau warna itu perlu kontras. Atau warna itu perlu kontras. Sehingga penyaman di mata. Itu ada ilmunya juga. Ya. Ada ilmunya masalah pemilihan warna. Untuk apa mengakomodir anak-anak yang visual? Makanya saya dulu tuh belum ada ya, Al-Azhar tuh belum mengeluarkan Quran yang warna-warni. Kalau sekarang warna-warni itu banyak. Saya di Usman tuh tahun 2007 atau 2008 ya. Waktu itu pertama kali kenal Quran itu. Sebelumnya saya tuh kalau ngafal itu Quran tuh saya stabiloin. Kalau yang susah sekali saya hafal tuh saya stabiloin. Dan itu membantu saya buat menghafal. Ya, kata-kata yang menurut saya susah saya hafal waktu itu saya kasih stabilo. Jadi kalau antum pernah ngelihat Quran saya dulu waktu ngafal tuh itu banyak warna-warnanya, ada coret-coretan pinggirannya itu. Karena saya visual. Nah, orang visual itu biasanya dia lancar kalau dia berbicara sambil berdiri. Jadi ini juga pengaruh, antum nanti baca di Quantum Learning ya. Bobby De Porter kalau nggak salah penulisnya. Quantum Learning atau Quantum Teaching. Jadi kalau antum orang-orang yang visual, kadang-kadang itu bicara sambil duduk itu susah. Maka sebaiknya antum berbicaralah sambil berdiri. Sebaliknya orang-orang yang auditori kadang-kadang kalau berdiri itu susah, nggak keluar ilmunya. Baru bisa sambil duduk. Tapi kalau sudah jam terbangnya tinggi, antum punya jam terbang yang banyak, pengalaman yang banyak, dan ilmunya kan udah banyak gitu di kepala gitu ya. Mau duduk mau diri nggak akan terjadi
terlalu jadi problem. Tapi antum perlu tahu antum itu apa. Yang ketiga kinestetik. Dia tuh punya kecenderungan untuk banyak bergerak. Maka anak kinestetik itu kalau antum mengajarkan sesuatu, misalnya mengajarkan peta, gitu ya. Maka anak kinestetik itu panggil. Coba tunjukkan di mana kota London misalnya. Ntar dia nunjuk tuh. Nah, anak kinestetik itu bisa akan lebih cepat. Dan dia biasanya punya kecerdasan yang nanti nyambungnya itu ke sporty gitu ya. Ke sifatnya fisik. Pemain-pemain bola ya rata-rata dia punya modalitas kinestetik, rata-rata dia punya kecerdasan di bidang olahraga. Nah, kurikulum yang baik itu harus memahami ini. Karena anak-anak sekolah itu tidak mono gitu ya. Tidak punya kecerdasan yang semuanya sama. Maka ini dasar dalam pengambilan kebijakan mengenai kurikulum. Kemudian setelah kurikulum, setelah modalitas belajar, kurikulum juga harus mengakomodir 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian afektif, sikap. Nah, disinilah bedanya penilaian dalam pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Kalau pendidikan Islam, afektif ini, sikap ini berkaitan erat dengan dalil. Contoh, kalau di sekolah-sekolah negeri misalnya, bagi anak-anak yang pacaran misalnya gitu ya, itu kira-kira gimana di sekolah negeri? Anak sekolah pacaran, diketahui oleh gurunya. Kalau di sekolah negeri kira-kira gimana? Mana ada yang guru-guru negeri di sini? Di sekolah negeri tuh mengurusi nggak masalah kayak gitu? Ketika ada anak yang pacaran tuh, kira-kira diapain sama gurunya? Cie-ciein. Kalau di zaman saya sih Gimana? dimarahin itu. Oh, dimarahin, udah bagus tuh Ya, sekolah itu ya. dimarahin, terus kemudian anak laki-lakinya ditampar, yang perempuannya sama guru perempuan. Pacaran aja itu ketahuan pacar, gak ngapa-ngapain loh. Cuma ketahuan dia Iya, ini, ketahuan pacarnya dia gitu. Gitu ya? iya, kalau dan kan biasanya pulang bareng atau apa gitu kan. Nah, Oh, itu iya udah kalau mas. itu ya, kalau itu ya, artinya sudah berdua-duaan lah ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapain itu nggak diapa-apain bahwa bahwa diketahuan ini pacarnya ini saja dan nggak ada yang tahu mereka pernah berdua-duaan itu nggak ada yang tahu. Kalau kayak gitu tuh gimana biasanya? Kalau itu jelas ya, Kalau di negeri itu sikap biasa aja sih gurunya. biasa Waktu aja saya di ya waktu biasanya saya ya. di negeri SD sampai SMA gitu. Iya iya. Iya. Kalau itu ya udah parah ya, artinya sudah melenceng lah artinya nilai-nilai asusila juga sudah kena gitu. Cuma kadang-kadang kalau ya saya juga pengalaman itu di sekolah negeri itu teman-teman yang kita pacaran jadi cie-ciein aja gitu, biasa aja, biasa. Beda dengan di sekolah Islam. Sekolah Islam itu ketahuan indikasi pacaran saja, misal surat-suratan, ya. Padahal nggak berdua-duaan tuh. Itu menjadi big problem. Itu menjadi masalah besar karena standar kita berbeda, gitu ya. Nah, ini sebaiknya kita sampaikan di awal kepada orang tua murid tuh harus tahu penilaian sikap kita yang kita nilai itu apa. Karena yang namanya standar nilai ini berbeda satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Ya, satu keluarga dengan keluarga yang lainnya, maka standar nilai yang dianut oleh sekolah kita adalah ini misalnya. Saya ingat sekali, kebetulan kakak ipar saya tuh anaknya ditaruh di Gontor ya. Kakak ipar saya tuh pernah jadi pejabat tinggi lah ya, anggota dewan dan calon wali kota dulu. Artinya punya jabatan yang cukup strategis. Dia pernah cerita ke saya waktu itu. Waktu itu beliau mau berangkat haji. Ya, mau berangkat haji. Jadi beliau termasuk orang yang dihormati lah ya. Di mana-mana namanya pejabat kan. Kemudian menjemputlah anaknya ke Gontor. Anaknya dijemput ke Gontor. Niatnya apa? Mau minta izin supaya apa diizinkan mau walimatus safar. Ya biasa ya orang mau pergi haji tuh, suka kalau di kampung tuh ada walimatus safar gitu ya. Apa namanya? Semacam pengajian menjelang keberangkatan
haji lah gitu supaya didoakan. Nah, anak itu mau dibawa. Antum tahu apa kata Gontor? Beliau cerita, kata Gontor, Bapak, kita tidak ada perizinan terkait dengan walimatus safar di kurikulum kita, nggak ada, di aturan kita nggak ada. Kalau mau dibawa silahkan, jangan dibawa balik lagi ke pesantren. Nah ini di satu sisi kan lihat, tega banget, tapi di sisi lain justru itu keren. Maksudnya apa? Kalau sekolah sudah punya kebijakan itu, ya laksanakan, go ahead. Nanti orang itu akan memandang sekolah ini bagus, karena kurikulumnya dipegang teguh gitu, dipegang teguh. Ya, siapapun dia, mau anak pejabat, mau anak siapapun dia, ya statusnya sama. Harus seperti itu, jangan sampai kayak pisau gitu, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Giliran anak donatur sekolah misalnya dibedakan dan lain sebagainya. Nah, sikap dalam pendidikan Islam ini merujuk pada nas, pada dalil, ya, yang kita sepakati bersama. Maka nilai-nilai asusila, nilai-nilai moral dan seterusnya merujuk ke sana. Yang kedua, yang juga harus dinilai adalah kognitif atau pengetahuan. Aspek pengetahuan. Yang saya selalu bilang, kalau bicara pengetahuan hari ini berbeda dengan pendidikan masa lalu. Hari ini pengetahuan menjadi barang yang sangat mudah diakses. Betul ya? Hari ini ada peristiwa di luar negeri, hanya hitungan detik, kita udah bisa tahu tuh. Dengan keberadaan internet yang luar biasa cepat. Dulu orang mau bersurat kepada anaknya di luar negeri, itu butuh waktu berbulan-bulan untuk sekedar ngirimin surat. Sekarang tinggal pakai video call, bisa WA-an pakai video call, bisa real time, dia bersentuhan langsung padahal jaraknya perbedaan waktu sekian jam misalnya. Maka menurut saya aspek kognitif hari ini itu bisa dikolaborasi. Artinya apa? Aspek kognitif itu anak-anak silakan cari tahu, guru yang kemudian membentuk doabitnya, batasan-batasannya. Dan kemudian ketika ada yang kurang diketahui anak, maka guru kemudian menginformasikan. Karena sekarang ilmu itu sangat mudah didapat. Maka di mana peranan guru yang terpenting? Attitude, di afektif, di sikap. Kalau teman-teman concern dalam pembentukan adab, insya Allah teman-teman gak akan tergantikan. Yakin aja saya. Kalau sekedar hanya mencetak anak pintar, sekarang kita bersaingan dengan Google, bersaingan dengan YouTube, bersaingan dengan apa lagi? TikTok ada belajarnya nggak sih? Saya juga nggak tahu. Apalah itu, media sosial atau apapun itu. Kita bersaingan dengan itu. Tapi pembentukan adab, kita belum ada saingannya. Karena Google, YouTube atau apapun tidak bisa membentuk adab. Dia hanya bisa menginfluence, mempengaruhi cara berpikir anak. Tapi adab itu pembentukan yang sifatnya graduate, yang sifatnya istimroriyah, terus menerus. Ya. Dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik atau keterampilan. Maka ini perlu kita pahami dalam unsur kurikulum, ada 3 unsur penilaian ini. Afektif, kognitif, psikomotorik. Jadi kurikulum yang baik itu kurikulum yang dia bisa menilai itu. Nah, bagaimana menilai ini? Ini yang nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Bagaimana menilai afektif, bagaimana menilai kognitif, bagaimana menilai psikomotorik. Tapi secara general, sebuah kurikulum itu harus mengakomodir 3 modalitas, kemudian 3 unsur penilaian. Boleh ditambah nggak pertanyaannya? Boleh ditambah nggak unsur penilaian? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, dikurangi juga boleh-boleh saja. Cuman idealnya paling tidak 3 ini harus terakomodir. Karena apa? Anak itu beda dengan produk ya. Kalau buku quality control begini lurus segala macam udah. Anak itu bukan sekedar objek gitu, tapi mereka adalah ya manusia. Maka dalam pendidikan Islam, saya mengajak teman-teman untuk berani juga mendobrak pikiran-pikiran barat yang menyesatkan. Dalam pikiran barat itu begini.
Tujuan belajar adalah tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Itu kan tujuan belajar tuh dalam tradisi barat tuh gitu. Iya benar nggak? Tujuan belajar itu tahu. Tujuan belajar itu paham. Di dalam Islam tujuan belajar itu apa? Dalam Islam tujuan belajar itu apa? Hah? Apa tujuan belajar dalam Islam? Membentuk akhlak, Membentuk akhlak. Apalagi? perkembangan Mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke. Tujuan belajar dalam Islam yang pertama adalah membentuk amal. Karena ilmu qoblal amal. Ya, agar seseorang itu bisa beramal dengan ilmunya. Buat apa dia pinter kalau nggak diamalkan? Betul nggak? Dia pinter tapi dia tidak berguna, ilmunya nggak berguna, ya nggak ada efeknya. Dalam Islam itu sedikit pun ilmu yang penting bisa diamalkan itu jauh lebih baik daripada banyak ilmu tapi nggak ada yang bisa diamalkan gitu. Ya walaupun akan lebih baik kalau dia banyak ilmu dan banyak amal gitu ya. Karena ilmu itu qoblal amal. Ini yang pertama. Jadi goalnya ilmu itu ya diamalkan, bukan sekedar tahu. Saya tahu bahwa sholat itu wajib, sholat itu maghrib 3 waktu, subuh 2 waktu. Ditanya, sholat enggak? Enggak. Dalam Islam gimana nilainya? Skornya berapa? Skornya 0 gitu loh. Nah di barat tuh nggak ngaruh. Di barat itu tahu tapi nggak dilaksanakan nggak jadi masalah. Nah dalam Islam tuh enggak. Standar kita beda gitu. Standar kita ilmu itu ya buat amal. Kemudian apa lagi? Standar ilmu itu ya buat takwa. Agar orang makin takwa. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ujungnya ilmu harus menambah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya selalu bilang kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengantarkan siswanya mengenal Allah. Jadi kalau antum ngajarin siswa, habis belajar sama antum, siswa itu jadi sekuler misalnya. Jadi nggak mau sholat gitu. Jadi nggak mau ibadah, hati-hati tuh. Dia ada yang salah gitu. Nah ini teman-teman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep dalam manajemen kurikulum. Saya mau bahas sebelum hasil belajar. Yang pertama terkait dengan sistem dalam pengembangan kurikulum. Untuk mengembangkan kurikulum, teman-teman perlu memahami kriteria penyusunan tadi. Penyusunan ini, ya yang dimaksud dengan penyusunan dalam kurikulum itu perlu melihat aspek tadi modalitas belajar, perlu melihat aspek penilaian apa yang dinilai, perlu melihat anak-anak ini pedagogik atau andragogik. Apa bedanya pedagogik dengan andragogik? Apa bedanya? Pedagogik dan andragogik bedanya apa? Silakan. Hah? Pedagogik itu teknik mengajar untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak biasanya itu rentang TK sampai SMP itu namanya pedagogik. Kalau andragogik, maka andragogik itu untuk anak-anak untuk orang dewasa ya. Untuk orang dewasa berarti SMA ke perguruan tinggi itu namanya andragogik. Antum ini andragogik. Hal yang paling signifikan yang membedakan pedagogik dengan andragogik apa? Kalau pedagogik itu harus lebih visual. Semakin visual makin baik. Karena mereka pengetahuannya masih terbatas. Jadi kalau antum mau bicara masalah rambutan misalnya,
rambutan, sebaiknya ke anak-anak itu kasih tahu tuh rambutan, nih rambutan, di bawah rambutan itu. Di bawah rambutan dipegang sama anak-anak, ini namanya rambutan. Coba lihat komponen rambutan. Tapi kalau antum bayangkan anak-anak belum tahu rambut atau yang apa ya, jarang diketahui, kecapi misalnya. Antum tahu kecapi nggak semua? Ada yang nggak tahu kecapi nggak di kelas kita? Ada yang nggak tahu kecapi? Saya pernah ya dapat murid dulu, murid SMP tuh nggak tahu kecapi dia. Dan kebetulan di pesantren kami dulu ada kecapi ya, saya kasih dia kecapi. Dia nanya, Ustaz, ini cara makannya gimana, Ustaz? Saya bilang gigit aja langsung. Dia gigit beneran. Kecapi digigit. Waduh, dahsyat. Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, antum perlu melihat pertama ini pendidikan itu kepada siapa ya, pedagogik atau andragogik. Kalau untuk apa namanya? Pedagogik memang sebaiknya lebih disampaikan lebih detail. Ya, disampaikan lebih detail terkait dengan jenis barang apa yang mau kita ajarin misalnya, atau terkait dengan benda apa yang sedang kita bahas. Beda dengan andragogik ya. Mereka apa namanya? Ilmu yang diketahuinya sudah lebih banyak gitu. Berikutnya ini kita akan bahas satu persatu nih ya, semua ya. Sebentar. Nah, ini dia. Konsep manajemen kurikulum. Perhatikan ya. Jadi dari sisi definisi, rencana tertulis yang berisi tentang ide-ide dan gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum dan membentuk sistem kurikulum yang terdiri dari komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Meliputi tujuan, evaluasi, pengalaman belajar, strategi pencapaian tujuan. Jadi goal dari pembelajaran itu harus tahu. Makanya kalau ngajar baiknya tuh nih kita belajar ini. Tujuan dari pembelajaran kita apa misalnya dikasih tahu tuh. Apalagi pada anak-anak SD. Kemudian menyiapkan evaluasi. Dan pengalaman belajar apa yang mau dihadirkan. Sekarang ada istilah yang namanya LXD. Saya pernah belajar ini di Malaysia waktu itu. Learning Experience Design. Itu masuk dalam pembelajaran desain instruksional. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang experience tuh. Siswa itu betul-betul merasakan feel-nya. Komponen ini melahirkan sistem pengajaran. Apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Kalau kampus yang fokus pada pengembangan kurikulum atau pengkur, di Indonesia setahu saya baru satu. Itu UPI. Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. Itu ada jurusan pengkur, pengembangan kurikulum. Dan alumninya salah satunya ada di kita, Bu Anggi. Nah, Bu Anggi itu S2-nya pengembangan kurikulum, pengkur. Jurusan itu nggak banyak. Di UNJ aja setahu saya belum ada tuh. Jurusan yang fokus pada studi kurikulum. Jadi antum yang minat untuk mengembangkan kurikulum menjadi ahli kurikulum tuh bisa nanti S2 lanjutin di UPI. Jadi dari manajemen pendidikan Islam atau DPGMI fokus pada pengembangan kurikulum misalnya itu jarang orang yang menguasai pengkur itu pengembangan kurikulum. Itu akan kepake banyak di sekolah ataupun di lembaga di universitas gitu di kampus. Nah, berikutnya dalam kurikulum ini juga memperhatikan profil sekolah. Maka kurikulum yang baik, kurikulum yang menyesuaikan antara kebutuhan siswa dan visi misi lembaga. Jadi kurikulum itu diturunkan dari visi misi lembaga. Disinilah dilematisnya nanti seorang muslim yang kerja di sekolah umum, seorang muslim yang kerja di sekolah, mohon maaf, sekolah non muslim misalnya. Karena kan ada visi misinya ya, yang mungkin bertentangan dengan hati nurani gitu. Tapi selama bisa dikompromikan ya mangga saja. Jadi kalau saya tuh agak termasuk kalau ya
alumni STT Fathahillah mengajar di sekolah negeri, ya bolehlah. Sekolah Islam ya bagus gitu ya. Tapi kalau di sekolah non muslim kok saya masih agak gimana gitu ya. Walaupun secara muamalah sah-sah saja nggak? Boleh nggak kita kerja pada perusahaan atau pada lembaga yang pemimpinnya non muslim, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Sebenarnya boleh-boleh saja ketika produknya itu tidak ada hubungannya dengan akidah. Misal perusahaan motor, perusahaan mobil misalnya gitu ya. Ya orang kerja di Toyota, orang kerja di Daihatsu misalnya yang bosnya itu bukan muslim kan sah-sah aja. Tapi kalau kerja di atau mengajar di sekolah yang bukan sekolah Islam itu rada kayaknya agak dilematis gitu ya. Karena dia pasti punya visi misi juga. Yang repot kalau visi misinya adalah penyebaran agama kan gimana gitu ya. Ini maka teman-teman perlu perhatikan ya, visi misi, nilai, sasaran sekolah, sejarah dan seterusnya. Ini harus menjadi dasar bagi seorang manajer kurikulum. Ya, manajer kurikulum itu harus memperhatikan ini. Nggak boleh bikin kebijakan yang bertentangan dengan visi misi sekolah misalnya. Harus yang sesuai, harus sesuai. Kalau enggak ya antum mungkin nggak akan dipakai, akan dicopot tuh baru setahun jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum langsung dicopot tuh. Ya. Karena mengembangkan kurikulum yang bertentangan dengan visi misi. Tadi saya bilang dilematisnya di situ. Walaupun nanti mungkin bisa diskusi, tapi kalau saya cenderung janganlah. Kalau antum mengajar di sekolah negeri atau di sekolah Islam, mangga lah, go ahead. Tapi kalau di sekolah non muslim kok eman-eman gitu ya, sayang gitu. Pikiran-pikiran kita nanti banyak tidak terpakai, justru kontradiktif dengan visi misi sekolah. Ya baiknya malah bikin sekolah sendiri ya. Baiknya bikin sekolah sendiri lebih bebas. Struktur kurikulum yang harus ada dalam kurikulum tadi, selain tadi yang sudah kita bahas, yang pertama skop dan sekuen dari sebuah rencana pengalaman belajar. Tadi pengalaman belajar itu harus dianalisis berdasarkan modalitas. Gimana anak yang auditori tetap punya pengalaman belajar yang sama enaknya, sama asyiknya dengan anak-anak yang kinestetik. Gimana yang kinestetik bisa sama asyiknya dengan anak-anak yang visual misalnya. Terkait dengan kompetensi akan dicapai secara horizontal dan vertikal serta berkesinambungan. Nah, di dalam KTSP ini menjadi pelajaran yang harus ada. Tapi ini dulu ya, kurikulum lama. Di dalam kurikulum 2013 sempat ada perpindahan TIK kalau nggak salah. TIK itu tidak lagi ada ya. Apa benar ya? TIK itu kalau nggak salah semua pelajaran harus bisa TIK kalau nggak salah gitu ya. Kemudian sejarah tuh saya ingat. Sejarah itu berkurang jampelnya di kurikulum 2013. Sebelumnya di KTSP jam sejarah itu lumayan banyak tuh. Nah ini seringkali terjadi pasang surut karena banyak kepentingan dan lain sebagainya. Cuman yang agak menyedihkan memang pendidikan agama. Dari dulu goalnya adalah akhlak mulia, ya. Cita-cita pendidikan kita tuh membentuk manusia yang berakhlak mulia. Tapi pelajaran agama Islam di sekolah itu berapa jam? Berapa jam pelajaran agama Islam di sekolah? 4. Di sekolah itu 4 jam. 4 jam. 2 jam. 2 jam. Oh, ada 2 jam tuh tadi. Ini ya. Makanya 3 jam. 3 jam ya. Ini yang perlu kita hadirkan gitu. Intinya tadi, apapun pelajarannya kita sisipkan lah walaupun tidak dominan, tapi ujungnya bagaimana tauhid itu ada, bagaimana anak-anak itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baru ngobrol dengan guru-guru Fathahillah, ya teman-teman harus coba berpikir gimana ngajar olahraga ujungnya dia makin soleh tuh. Maka dalam olahraga harus dipahami, misalnya ada unsur fastabiqul khairat gitu ya. Dalam olahraga itu sportivitas, jadi jangan menghalalkan segala cara, misalnya begitu. Nah ini perlu dipikirkan gitu, perlu dipikirkan. Maka jangan kurikulum yang kira-kirologi tiba-tiba datang gitu diperkirakan. Atau pernah kejadian di guru matematika di sekolah saya dulu
Ada murid tuh pintar banget, dia IQ-nya superior. Sekarang anaknya tuh di ITB, dia udah lulus ya dari ITB. Dulu dia juara Olimpiade Sains Matematik. Guru ini tiba-tiba bikin soal yang agak rumit. Yang soalnya itu ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk ya? Pokoknya terlintas di kepala dia dibikin soal tuh. Ternyata ujungnya apa? Soal itu salah. Ya, soalnya itu salah dan jadi hasil penghitungan gurunya itu berbeda dengan penghitungan salah satu muridnya yang pintar ini. Ternyata yang benar siapa? Yang muridnya itu. Kan malu itu gurunya itu. Ini pernah kejadian. Ya, ini pernah kejadian. Maka guru itu ya jadi belajar juga akhirnya betul-betul merencanakan. Jadi jangan buat sesuatu yang improvisasi sih boleh saja ya. Tapi yang substansial apalagi tadi harus dipikirkan dengan matang. Nah, maka keunggulan dari kurikulum sebuah sekolah apa itu? Ketika menjadi daya kompetitif. Jadi ketika sekolah itu akhirnya dianggap sukses. Apa indikatornya sekolah sukses? Nah, ini dia repotnya. Di Indonesia ini sekolah sukses, sekolah unggulan itu kira-kira apa indikatornya menurut teman-teman? Dan udah sesuai belum dengan cita-cita pendidikan kita? Coba kita bahas. Siapa yang mau bahas? Apa indikator sekolah unggulan menurut teman-teman itu apa? Coba, mangga. Saya persilakan dari siapa? Langsung berbicara boleh. Mangga, dari siapa? Apa indikator dari sekolah unggulan menurut teman-teman yang hari ini kalau misal teman-teman mau nyari SMP, mau nyari SMA yang bagus tuh, apa indikatornya? Yang membangun karakter kan, membangun apa namanya skill dari mungkin dari bahasa gitu, dia unggul dari bahasa Arab, bahasa Inggris, terus bisa apa namanya memimpinnya itu juga public speakingnya bagus gitu, itu juga terlatih dari sekolahnya gitu, apa karena adanya kurikulum mungkin. Oke. Good job. Ada lagi teman-teman yang lain? Enggak. Terima kasih ya. Banyak prestasi. Contohnya apa? Prestasi yang paling kira-kira wah sekolah ini bagus nih karena prestasi apa kira-kira Pak Tan? Prestasi unggul misalnya di matematika atau lomba sains ataupun lomba di O2SN, olahraga ataupun lain-lainnya. Dan itu ditampilkan. Oke, good job. Terima kasih Pak Anton. Ada lagi nggak yang lain? Saya tulisin Pak Anton tadi ya. Rofika Bapak, Rofika enggak? tercapainya salah satu visi dan misi dari sekolah. Contohnya apa? Sekolah apa, visi misinya apa, terus yang dicapainya apa? Contohnya visi misinya itu ingin membangun karakter anak yang berakhlak mulia. Nah, kalau misalkan tercapai berarti kan si sekolah udah mulai sukses tuh Pak. Udah sukses dalam visi dan misinya untuk membangun si anaknya menjadi karakter yang mulia. Mungkin gitu aja Bapak. Baik. Ada lagi yang lain? Ini Ustadz, terpenuhinya 8 standar minimal. Wah, nih dahsyat nih. Iya. Apa aja tuh? Standar isi, standar proses, standar pembiayaan, kemudian standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian standar evaluasi dan penilaian. Oke, iya itu penilaian akreditasi A. Standar pembiayaan artinya ketika standar minimal itu terpenuhi, minimal operasional sekolah memang berjalan sesuai dengan manajemen yang ideal gitu, Ustaz. Iya. Iya, terima kasih ya. Iya. Ini yang menurut saya jadi menarik untuk teman-teman kaji ya. Jadi kadang-kadang selera sekolah dengan selera pasar itu berbeda. Tadi ya, Pak Anton bilang misalnya
sekolah unggul itu ya ketika berprestasi khususnya di OSN, U2SN, FLS 2N misalnya gitu ya. Karena kemudian diharapkan anak itu berprestasi, akhirnya prestasi ini menyebabkan dia bisa masuk pada jenjang berikutnya yang lebih tinggi dengan lebih mudah lah, begitu ya. Anak-anak OSN itu kan ketika dia peraih gold medal gitu tingkat nasional misalnya, dia tuh masuk ITB tuh karpet merah tuh. Masuk UI dia karpet merah. Anak-anak peraih OSN yang gold medal. Artinya ada efek. Ada efek. Saya baca tulisan yang teman-teman bisa renungkan nih. Jadi kemarin pas saya nyiapin bahan mata kuliah ini ya, saya baca tulisan. Dia mengulas mengenai pentingkah kompetisi itu. Pentingkah kompetisi di era kolaborasi, pokoknya gitulah. Pentingkah kompetisi di era kolaborasi. Jadi dia bilang tidak semua anak itu adalah anak yang fighter. Jadi antum ketika menemukan anak yang tidak terbiasa kompetisi, jangan langsung hopeless. Oh dia mah desuk nih. Gitu ya. Coba lihat deh tokoh-tokoh besar itu. Banyak yang dulunya tuh mereka bukan juara kompetisi loh. Ya, hari ini misalnya ya, yang bikin Facebook ya Mark Zuckerberg atau Bill Gates misalnya, Microsoft. Atau kalau di dunia Islam siapa misalnya yang terkenal tokoh ilmuwan Islam hari ini? Hari ini ya. Itu belum tentu dulunya adalah juara kompetisi. Jadi jangan meletakkan satu mindset yang sama terhadap semua orang, jangan digeneralisir. Nah, kurikulum kita nih karena ngikutin selera pasar tadi, menganggap tadi bahwa sekolah unggulan itu sekolah yang anak-anaknya tuh harus juara ini, juara itu gitu. Lah pertanyaannya adalah apakah anak-anak yang tidak memiliki juara itu kemudian dia tidak bisa unggul ke depannya? Ini kan enggak juga. Gitu ya. Maka pandangan saya memandang bahwa prestasi itu definisinya harus diperluas. Ketika anak-anak hari ini bisa berkolaborasi menciptakan satu proyek, walaupun bukan dalam rangka meraih kejuaraan, menurut saya itu bagus. Contoh siapa anak-anak muda yang beresin sampah itu? Pandawara Ustaz. Pandawara ya. Mereka itu bisa menginfluence sekian banyak orang untuk sama-sama membersihkan sampah. Yang tadinya sampah hanya diliatin aja. Atau kalau antum pernah nonton ya film India yang anak kecil dorong kayu. Paham ya? Yang ada pejabat lewat, ada kayu pohon itu tumbang itu ya. Yang lain orang cuek-cuek aja tuh. Akhirnya ada satu anak kecil yang berusaha dorong, diketawain awalnya, akhirnya ternyata mempengaruhi orang lain untuk mau turut membantu. Jadi bukan hanya prestasi teman-teman, tapi juga kemampuan dia berkolaborasi, kemampuan dia mempengaruhi orang lain. Itu prestasi juga. Artinya sikap itu harus spektrumnya harus diperluas. Bahwa kemudian ada yang punya passion di dunia prestasi, ya mah enggak. Tapi yang lain yang tidak memiliki prestasi, jangan teman-teman abaikan gitu loh. Makanya di sekolah ada konsep namanya pengayaan, ada remedial. Yang bawah remedial, yang atas diperkaya lagi materinya. Nah pertanyaan bagaimana yang tengah-tengah yang jumlahnya lebih banyak ini? Perbanyak mereka untuk membuat proyek-proyek yang punya impact. Jadi kalau saya cenderung memandang sekolah unggul tuh definisinya harus kita renungkan lagi deh, menurut saya. Perlu kita teliti dulu. Anak-anak yang dulu juara-juara olimpiade, saat ini mereka sudah besar itu, seberapa besar impact-nya bagi kehidupan masyarakat. Itu kita balik. Mereka yang dulu biasa aja di sekolah, bagaimana impact-nya? Bagaimana impact-nya?
Ya, menurut saya standar keunggulan seseorang tetap pada karakter. Nah, cuman pasar menganggap standar keunggulan sekolah itu bukan hanya ketika mencetak karakter yang baik, tapi prestasi-prestasinya. Padahal ada sekolah yang nggak mau ikut lomba loh. Ada contohnya misalnya Yambu. Di Kudus itu ada pesantren Quran namanya Yambuul Quran, pesantren tahfidz. Justru wasiat Mbah Arwani ya, Mbah Arwani Allah yarham, pimpinannya itu kepada murid-muridnya, nggak boleh para murid itu lomba hafalan Quran. Ya, jadi di lomba-lomba hafalan Quran tuh sekolah itu nggak pernah muncul karena yang muridnya dilarang untuk lomba hafalan Quran. Jadi ada juga murid seperti itu. Jadi menurut saya spektrum apa namanya unggulan itu harus dilihat dengan detail lagi. Dan tiap itu pasti punya kekhasan. Masalahnya adalah kadang-kadang karena sekolah itu belum menguasai segmennya, maka belum tercipta. Kutab Al-Fatih itu dia nggak ada akreditasinya. Kutab Al-Fatih Ustaz Budi Ashari itu tidak ada akreditasi. Bahkan beliau berkali-kali bilang kepada orang tua murid yang pas mau naruh anaknya nanya ini akreditasinya apa, beliau bilang, ibu tempatnya bukan di sini berarti. Nggak pas. Karena dia tidak mengejar itu. Jadi ada juga benar-benar sekolah seperti itu. Nah, maka teman-teman saya mau bawa ke titik ini dulu ya. Supaya berpikir kita tuh akhirnya wise dulu, bijak. Bahwa ternyata standar kurikulum itu sebetulnya luas. Tidak hanya akreditasi A misalnya. Atau tidak hanya punya prestasi ini itu. Kemudian karakternya biasa saja. Atau sebaliknya karakternya bagus, nggak punya prestasi, apakah dia unggul atau enggak. Ini menurut saya bahasan yang menarik untuk teman-teman kaji sebagai calon sarjana pendidikan. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, maka standar kurikulum yang baik tentu adalah Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Ini dulu yang kita sepakati. Kemudian muatan lokal disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka menyiapkan anak menghadapi persaingan dan dalam kecakapan hidup. Tadi yang tadi saya bilang ya, bagaimana kompetisi itu masih diadakan sedangkan kecakapan hidup masa depan itu kolaborasi. Makanya saya berpikir jangan-jangan kompetisi ke depan itu yang terbaik adalah kompetisi yang menghitung kolaborasi. Misalnya begini, kompetisi yang dia itu sifatnya project. Kompetisi yang dia sifatnya adalah bagaimana impact-nya kepada orang lain. Ya kalau dulu saya zaman kuliah itu di Bank Mandiri itu ada kompetisi desa binaan. Jadi yang dapat reward dari bank itu adalah ketika kita bikin program yang sifatnya Comdev, Community Development. Jadi main bagus-bagusan, jadi bukan balap lomba cepat-cepatan lari gitu ya. Tapi bagaimana impact kita tuh luas di masyarakat. Ya punya pengaruh di masyarakat. Nah, kemudian kurikulum harus melakukan pengembangan kecakapan hidup. Hard skill-nya, soft skill-nya itu harus dikembangkan. Jadi kurikulum yang baik itu kurikulum yang mengembangkan kecakapan hidup bagi anak-anak. Nanti saya share nih materi ini. Nah ini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman diskusi karena sudah jam 5 ya. Sudah masuk jam 5. Saya mau buka sesi diskusi untuk kita membahas sebetulnya konsep kurikulum dalam pendidikan Islam itu yang ideal tuh seperti apa. Itu ya, kita pengen diskusi nanti mudah-mudahan ada hal-hal yang baru yang bisa kita ambil. Silakan teman-teman boleh curhat, boleh cerita tentang pengalamannya mengelola kurikulum atau kurikulum di sekolahnya seperti apa. Mudah-mudahan ada benang merah yang bisa kita ambil. Saya buka sesi diskusi. Silakan raise hand yang mau ngomong apapun yang mau diobrolin silakan. Enggak, untuk teman-teman ada yang mau disampaikan? Saya silakan. Saya stop share dulu. Saya sebentar mungkin sedikit aja. Enggak, Pantan. Tadi bagaimana cara mengubah mindset masyarakat itu tentang sekolah unggulan, bahwa sekolah unggulan itu kan tadi saya bilang itu adalah hasil prestasi sekolah itu baik, bagus, kemudian pengajar-pengajarnya pasti otomatis bagus juga. Seperti yang sekarang kita saksikan itu kebanyakan siswa ataupun kebanyakan pelajar yang dicari oleh mereka adalah sekolah negeri. Kenapa sekolah negeri?
mereka berpikir, mereka berpendapat bahwa sekolah negeri itu lebih baik daripada sekolah swasta dibandingkan dari pengajaran ataupun dari nilai-nilainya. Kenapa orang-orang yang masuk ke negeri itu diterima? Karena nilainya bagus. Karena hasil dari belajarnya bagus, ada prestasi, kemudian ada apapun misalnya juara atau apapun, kemudian diterima. Nah, itu yang di masyarakat itu yang berkembang sekarang itu adalah sekolah unggulan itu adalah seperti itu. Dan bagaimana cara mengubah mindset mereka untuk supaya tidak berpikir bahwa sekolah unggulan itu adalah ke arah prestasi saja. Itu mungkin. Iya ya. Jadi memang antum mencoba deh buka Finlandia, bukan negara-negara Eropa. Mungkin tingkat penghasil juara Olimpiadanya itu tidak sebanyak Indonesia loh. Tapi bagaimana pendidikannya itu betul-betul punya impact. Jadi concern pada pendidikan adalah bagaimana anak ini mencintai ilmu. Coba di kita ini ada juara matematik, ada juara bahasa Inggris, segala macam juara tuh ada di kita, Olimpiade itu. Tapi antum tahu berapa data tingkat keterbacaan di Indonesia? 1/1000. Jadi kalau ditanya 1000 orang, hanya 1 orang yang gemar membaca. 999 itu nggak suka baca. Kita hanya memfokuskan pada tadi segelintir orang ini. Lah yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Nah inilah PR besar yang saya juga belum ketemu ya. Bagaimana mengubah mindsetnya. Tapi orang tua yang sudah mulai berpikir sangat maju, mereka tuh akan tetap melihat angle yang baik. Bahwa anak saya mungkin tidak memiliki prestasi. Anak saya bukan tipe-tipe orang yang suka berkompetisi. Tapi anak saya gemar membantu orang lain. Itu kecerdasan loh. Makanya saya termasuk yang seneng kalau teman-teman itu berani menggugat Howard Gardner. Kan selama ini kita tuh menggunakan teorinya Howard Gardner ya. Tentang multiple intelligence. Atau kecerdasan majemuk. Itu kan teorinya berangkat dari teorinya Gardner. Menurut saya banyak hal-hal yang sifatnya kecerdasan yang belum dibahas oleh si Howard Gardner itu. Teman-teman lah cari kaji itu. Kolaborasi itu jadi kecerdasan yang belum dibahas oleh Howard Gardner tuh. Ya. Kemudian bagaimana seorang anak birrul walidain? Apa kecerdasan jenis apa itu birrul walidain? Padahal birrul walidain itu bagian dari hal penting dalam agama kita gitu. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang nggak apa-apa anak yang penting dia hormat sama orang tua misalnya gitu. Dan sebaliknya ada anak yang makin pintar makin jauh dari birrul walidain. Yang sekarang di barat lagi jadi masalah besar. Karena di barat hari ini orang tua itu udah kayak barang bekas aja. Jadi orang tua nih kalau sudah masuk usia sepuh gitu ya, ya udah mereka lebih milih naruh di panti asuhan, udah dilupakan tuh orang tuanya. Di mana aspek akhlaknya, attitude-nya tuh. Tapi sebaliknya di barat yang menariknya, mereka tidak terlalu mengedepankan kompetisi tapi kolaborasi tadi. Kita kan baru-baru sekarang ya, mungkin rapot masih ada ranking nggak kalau di sekolah-sekolah antum? Siapa yang di sekolah yang masih ada ranking rapot? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Bagus tuh. Berarti tidak hanya dilihat dari satu sisi karena tadi 3 itu ada sikap, ada kognitif, ada psikomotorik. Nah ini memang PR besar ya bagaimana mengubah mindset termasuk menurut saya sekolah unggul yang hari ini belum banyak diekspos itu sekolah yang berbasis kreativitas. Jadi dia mungkin bukan juara Olimpiade Science karena Olimpiade Science itu menjawab soal, tapi dia itu menciptakan soal dan menjawabnya sendiri. Itu belum ada tuh. Paham nggak? Dia menemukan masalah yang kemudian dijawab sendiri. Itu kan pinter tuh. Masalah bangsa ini kan banyak. Ke depan ini kita dihadapi oleh climate change. Sudah berjalan, perubahan iklim.
ke depan ini kita akan dihadapi dengan krisis pangan. Maka orang yang cerdas ke depan menurut saya, dia bisa diversifikasi pangan yang membuat orang dengan ladang terbatas bisa kemudian menanam banyak hal. Ini kan udah mulai banyak tuh. Konsep-konsep tumpang sari diinikan lagi, konsep apa istilahnya? Tabula pot ya. Taman tanam buah dalam pot. Itu kreativitas. Ya, walaupun tadi ini masalahnya belum ada standar kompetisinya ini kan problemnya. Jadi kita berkejar-kejaran bagaimana meng-create itu. Jadi kalau ditanya bagaimana mesin saya juga belum tahu tuh. Tapi ini yang perlu kita semarakan bahwa keunggulan sekolah itu indikatornya itu ternyata banyak, bahwa ada kompetisi ya itu salah satu aja sebetulnya. Atau akreditasi A itu ya salah satu saja. Gontor itu akreditasinya apa sih? Tetap Alfat itu akreditasinya apa sih misalnya gitu. Atau sekolah-sekolah yang apa namanya punya pengaruh besar di negeri ini tapi nggak ada akreditasinya gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak di luar sana yang ternyata dia punya kurikulum yang dahsyat yang kita nggak tahu gitu karena sudut pandang kita terlalu kecil. Yang nanti akan kita bahas nanti dalam pertemuan berikutnya beberapa sekolah itu ya. Jadi kalau tanya kepada saya juga belum tahu gitu gimana shifting itu. Karena kalau kita jadi orang tua mungkin kita akan seperti orang tua pada umumnya. Naruh ke sekolah-sekolah unggulan yang indikator unggulan itu. Padahal tadi dari sisi kurikulum belum tentu yang seperti itu unggul. Jadi kadang-kadang bisa jadi sekolah terbaik justru tidak menghasilkan anak-anak terbaik. Antum pernah tahu nggak ada wisudawan Cina yang usia 13 tahun? Ada cerita tuh dulu saya zaman kuliah kapan? Ada cerita tuh jadi ada wisudawan usia 13 tahun kan udah banget ya. Dibilang sebagai calon anak jenius. Tapi sekarang ternyata ya dia nggak jadi apa-apa. 2023 ini dia nggak jadi apa-apa tuh. Yang katanya the rising stars apa namanya sebagai seorang jenius masih kecil gitu sudah itu artinya apa? Ada istimroria. Saya selalu bilang teman-teman jangan memandang murid itu langsung definisikan pintar bodoh hanya dari nilai, dari kognitif. Padahal nilai itu ada 3 loh, kognitif, afektif, psikomotorik. Tapi pandanglah mereka sebagai manusia yang mungkin hari itu sedang sakit sehingga bisa jawab soal, kan bisa jadi. Atau teman-teman perlu lihat dia tuh cinta sama ilmu apa. Jadi bisa jadi dia jebol di satu bidang ilmu tapi dia mencintai ilmu yang lain. Jadi saya selalu bilang anak-anak itu yang penting itu cinta ilmu dulu. Nah ini nggak bisa dijadikan standar karena masih belum bisa ditemukan indikatornya apa cinta ilmu, apa indikatornya. Agak susah kita. Karena indikatornya jelas evaluasinya kan. Dia bisa jawab soal ya dia pintar, dia tidak bisa jawab soal ya dia kurang pintar gitu kan. Tapi kalau mencintai ilmu, apa indikator ini yang menurut saya perlu dibuat ke depan oleh para peneliti pendidikan. Bagaimana membuat indikator orang itu cinta ilmu? Misalnya dia akhirnya gemar bereksperimen pada bidang tertentu misalnya. Itu menurut saya bisa diapresiasi gitu. Aspek-aspek itu. Gitu ya. Jadi kalau tanya gimana mengubah itu saya juga belum tahu ya. Ini PR kita bersama sebetulnya. Tapi paradigma unggulan itu harus didobrak. Makanya semangat zonasi kan begitu ya. Mau meruntuhkan kedikdayaan sekolah-sekolah unggulan. Jadi harusnya semua sekolah itu unggul. Karena sebenarnya sekolah-sekolah unggul itu bukan karena guru-gurunya hebat juga belum tentu. Karena inputnya udah bagus. Ya betul ya. Guru-gurunya tinggal mengasah aja anak-anak yang sebetulnya sudah pintar. Nah, zonasi ini sebetulnya mengikuti barat ya. Barat itu zonasi. Jadi di barat itu nggak ada sekolah unggulan. Tapi semua sekolah harus unggul. Karena sekolah unggulan itu justru yang memasukkan anak biasa saja, kemudian di sekolah itu menjadi unggul. Nah, itu keren tuh. Tapi kalau sekolah unggulan selama ini yang ada di negara kita adalah sekolah yang inputnya sudah unggul. Ya kan gitu. Maka antum yang sekolahnya hari ini inputnya biasa saja, kemudian menghasilkan anak-anak yang the best, itu sebenarnya sekolah unggulan tuh kayak gitu.
Allah alam. Terima kasih Pak Tan, tadi bagus pertanyaannya dan insight-nya. Silakan yang lainnya ada yang mau memberikan komentar atau pertanyaan lagi? Betul. Anasat ya, Anasat. Satam Dani, Bang Hasan. Siap. Ya, jadi gini Sat, kalau Anda lihat nih, banyak sekolah-sekolah yang bagus ya, yang unggul lah begitu ya. Tapi mereka juga memang biayanya juga besar Sat, ya, biayanya besar gitu. Sehingga yang bisa memasukkan sekolah itu memang orang-orang yang menengah ke atas gitu. Dan memang rata-rata mereka yang anak-anaknya sekolah menengah ke atas itu kan pendidikannya memang diperhatikan orang tuanya, misalkan dari SD mereka kan ada kursus segala macam ya, artinya memang bagus lah gitu kan. Uh, Terus juga termasuk dikasih gizi kan segala macam. Nah, sehingga mereka masuk ke sekolah unggulan yang memang mahal, mereka mampu ya, sehingga ya hanya dikuasai orang-orang yang menengah ke atas, sementara orang-orang yang nggak mampu ya mungkin nggak bisa ke masuk sekolah unggulan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga nih sekolah-sekolah yang biasa, ya biasa gitu kan. Ketika mereka kekurangan murid gitu kan, karena mungkin dianggap sekolah bukan unggulan, akhirnya mereka biayanya dinaikin, gitu. Biaya masuk dinaikin, ya kan? Biaya sekolah dinaikin gitu kan. Jadi biaya yang besar sehingga dibilang sekolah unggulan, sehingga banyak orang-orang yang menengah ke atas pun masuk ke sekolah itu. Ya sebetulnya kalau dilihat dari dalamnya sih sama saja dengan sekolah-sekolah yang lain gitu. Tapi karena mereka ya mungkin dilihat dari punya sarana prasarana gitu kan, dan juga mereka langsung menaikkan anggaran yang luar biasa gitu kan, dari biaya pembangunan gitu, biaya eh, apa biaya SPP segala macam gitu, sehingga ya orang-orang menengah ke atas tertarik kan, oh ini mahal nih pasti unggul gitu. Nah, jadi kalau ngeliat tuh terutama swasta ya, keunggulan itu ya dilihat dari besar biaya. Itu gimana Sat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini fenomena ya. Ini cerita kisah nyata, kawan saya bikin TK. Diceritakan saya, 3 tahun pertama itu muridnya sedikit. Biayanya itu betul-betul murah karena memang niatnya mau membantu orang aja gitu. Membantu orang, dan dia juga lagi nggak ada kesibukan gitu kan ya. Waktu itu belum punya anak. Udah dia bikin sekolah TK, intinya pengen bermanfaat lah dirinya dia. Tapi yang daftar sedikit. Tapi ada masukan, Bu, cobalah dinaikin aja. Atau tahu, begitu harga dinaikin, sekolahnya justru jadi rame. Karena ada mindset bagi orang menengah ke atas itu, kalau harganya murah, kualitasnya berarti nggak bagus. Ada orang-orang kelompok tertentu yang menengah ke atas tuh yang begitu. Akhirnya dia sekalian ngambil segmennya langsung menengah ke atas. Jadi harganya dinaikin, tapi impact dia akhirnya dia tetap membantu sekolah-sekolah yang di bawah itu dengan apa? Dia keliling, ngasih motivasi gratis, ngasih kayak pelatihan gratis gitu ya untuk membangun sekolah-sekolah itu. Atau dia kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan bantuan-bantuan, dia kasih ke sekolah-sekolah yang lebih grade di bawahnya dia misalnya. Jadi impact dia tetap ini. Cuman untuk sekolah dia tetap memang menggrab hanya menengah ke atas. Tapi demi keadilan yang orang tidak mampu ya disupportnya dengan cara yang berbeda. Jadi itu pilihan ya, itu pilihan karena tadi fenomena itu ada gitu. Fenomena itu ada. Nah, maka murah atau mahalnya sekolah itu tergantung memang antum mau menggrab sekolah atau segmen yang mana. Dan hari ini semua segmen itu sudah tercipta. Jadi dulu orang tuh image negatif pesantren salah satunya tuh karena itu kan kumuh. Kalau pesantren itu kemudian apa? Kotor gitu ya, bau pesing dan seterusnya. Tapi sekarang image pesantren sudah berubah. Image pesantren itu sudah berubah karena ada pesantren yang memang mahal. Saya pernah ngisi di Insan Cendekia Madani itu, Serpong, masuknya kalau nggak salah 100 jutaan lah gitu ya. Banyak juga yang puluhan-puluhan juta itu. Tempat saya dulu di Nurul Fikri Anyar juga sudah puluhan juta. Dan akhirnya orang-orang perumahan elit udah mulai banyak menyekolahkan anaknya ke situ karena ada segmennya. Jadi penting juga tadi aspek pembiayaan. Antum ketika menentukan kurikulum sekolah
ini yang mau antum grab tuh anak mana. Memang biasanya kalau sekolah-sekolah swasta itu sebaiknya memang ambil menengah ke atas karena operasional sekolah yang besar. Tapi kalau sekolah negeri nggak boleh. Sekolah negeri harus, karena negeri itu harus memfasilitasi kan. Sekolah negeri itu harus semua kalangan bisa masuk karena negara harus hadir di situ. Negara harus hadir. Sekolah swasta memang kalau mau bagus memang tadi dari sisi pembiayaan itu antum taruh di menengah ke atas supaya kapitalnya kuat. Kecuali antum punya donatur tetap yang kuat atau sumber pembiayaan yang kuat kayak Smart Excellencia. Ya dompet duafa itu kan dari Republika itu Smart Excellencia memang menggrab kalangan justru menengah ke bawah. Kaum duafa yang the best seluruh Indonesia ditarikin di sekolahnya di Smart Excellencia karena dia ada donatur intinya gitu. Dia ada pendukung utama. Kalau kita punya seperti ini, oh itu bagus. Jangan antum ambil menengah ke atas, tapi menengah ke bawah tuh yang diambil. Orang tidak mampu malah dikelola. Tapi kalau ternyata terbatas, saran saya memang ambil menengah ke atas. Nanti impact untuk orang-orang yang duafa itu apakah bentuknya subsidi silang atau bentuknya misalnya beasiswa dan lain itu nanti bisa dibahas belakangan. Tapi menentukan segmen ini penting. Saya ambil contoh ya. Ini kasus misalnya di pesantren. Ada sebuah sekolah ya, tidak saya sebutkan lah ya. Intinya sekolah ini awalnya kamarnya itu boarding school. Kamar itu awalnya tuh kayak barak, atau barak ya. Jadi satu kamar itu ada 15 orang, 20 orang gitu. Itu yang masuk hanya menengah ke bawah aja. Begitu kamarnya dibuat agak eksklusif, satu kamar itu 4 orang ditambah AC, itu yang masuk akhirnya menengah ke atas. Jadi ada orang-orang tertentu yang melihat kualitas itu dari bangunan, dari segala macam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Ada yang memang premium atau tidaknya dilihat dari kualitas bangunannya dan seterusnya. Padahal kan sekolah tidak hanya itu saja, apalagi pesantren. Justru keprihatinan itu bagian dari pendidikan kan begitu ya. Banyak orang-orang dulu menjadi orang hebat karena pesantrennya ya kobong, pesantrennya ya sederhana gitu ya. Tapi pikiran ini tidak bisa dipaksakan pada generasi Islam modern hari ini. Nah, saya ingin bercerita, riset membuktikan orang-orang di Indonesia kalangan terdidiknya cenderung makin Islami belakangan ini. Ya, 10 tahun terakhir cenderung makin Islami. Ditandai dengan apa? Penamaan nama anak-anak. Ini ada penelitian dari UGM kalau nggak salah. Ada yang meneliti tentang kalangan terdidik Islam, ya perkotaan gitu ya, yang punya kecenderungan untuk menamakan anak lebih Islami. Kan kalau dulu tuh ada istilah pepatah Arab ya. Dengan tahu namamu, aku tahu kualitas agama bapakmu. Dengan tahu namamu, aku tahu kualitas agama bapakmu. Jadi gampang ngelihat kualitas agama bapaknya seseorang, lihat aja nama anaknya. Kan begitu. Nah sekarang hampir di riset itu ya, di banyak perkotaan kecenderungan nama itu lebih Islami. Dan biasanya memang trajektorinya mereka akhirnya memasukkan anak pada sekolah Islam, khususnya pada level bawah, SD, SMP. SMA memang cenderungnya ke arah SMA negeri atau ke persiapan ke SMA yang kira-kira mengantarkan anaknya pada perguruan tinggi unggulan. Tapi SD dan SMP nya memang rata-rata tuh ke situ. Trajektorinya tuh ke sekolah-sekolah Islam unggulan. Artinya teman-teman ketika berpikir ke depan untuk mengelola sekolah, memang sebaiknya dimulai jangan dari SMA. Mulai dari mana? TK, SD, SMP. Kalau teman-teman battle-nya langsung pada SMA, teman-teman nyari segmennya akan agak susah. Tapi bangun dari mana? Dari TK, terus SD, SMP. Kalau ini sudah kuat, modal kuat, baru berani SMA mah enggak. Tapi di awal dari sini dulu tuh. Kecuali antum misalnya berafiliasi dengan ormas tertentu, misalnya ada atau ada backup tertentu, langsung bikin SMA tuh bisa. Apalagi perguruan tinggi, oh jangan dah. Itu project idealis.
Karena dari sisi pembiayaan perguruan tinggi itu tidak seperti sekolah, ada dana bos, ada segala macam. Perguruan tinggi itu kering gitu. Ini proyek-proyek idealis perguruan tinggi itu. Tapi kalau antum mau survive, saran saya memang diawali dari TK. Maka nanti kita akan belajar tuh kurikulum TK, ya kurikulum SD, SMP gimana yang bagus, karena harapan kita, doa kami ya semua ya. Antum itu bukan hanya menjadi guru di sekolah tempat antum sekarang mengajar, tapi suatu saat nanti Allah izinkan antum semua bikin lembaga. Itu mimpi kita. Jadi saya mah kalau ditanya, antum punya visi itu anak-anak jadi PNS? Enggak, biasa aja lah. Yang menjadi PNS mah enggak. Yang enggak juga enggak jadi masalah. Cuma yang penting punya impact. Nah, salah satu yang kami harapkan memang punya sekolah. Syukur-syukur yang jadi PNS juga bikin sekolah juga gitu ya. Kan nggak selamanya antum jadi PNS kan. Yang jadi PNS suatu saat akan pensiun, kan udah pensiun punya sekolah, asik juga kan gitu. Ini kita harapkan justru antum tuh mengelola lembaga sendiri. Saat ini waktunya antum belajar nggak jadi masalah. Ikut sama orang gitu ya, belajar mah. Tapi ke depan doa kami ya, kami harapkan antum tuh bisa kemudian bikin lembaga sendiri lah. Nanti bikin yayasan Al Antonia, yayasan Ramdaniyah, yayasan Ibnu Fajariyah, misalnya apapun itu, apa enggak? Fadl. Dan jejaring ini manfaatkan untuk betul pengembangan kurikulum. Jadi trajektorinya kalau antum mau susun misalnya mau bikin itu ya, saran saya S2 antum ambil manajemen pendidikan lagi atau ambil pengembangan kurikulum. Kalau antum betul-betul mau memfokuskan dan mendesain atau membuat sekolah yang unggulan. Jadi kembali ke tadi, itu fenomena ya Pak Ustadz Ramdhani ya. Fenomena itu, dan nggak jadi problem, nggak perlu dibenturkan. Tinggal kita menyesuaikan aja. Kalau kita sebagai konsumen, ya tinggal kita milih sesuai dengan kemampuan kita kan. Tapi kalau kita jadi manajerial, memang itu akhirnya fakta tadi. Bahwa faktanya ada sekolah yang justru makin mahal, malah peminatnya ada tadi kan. Seakan-akan menjadi unggul, karena segmennya itu ada. Segmennya ada. Nah, tapi kontribusi kita untuk harus tetap ada. Saya ambil contoh. Jadi waktu itu di Nurul Fikri ya, sekolah mahal. Tapi tetap ada kewajiban kita nih, beberapa guru ini, untuk ada pengabdian di masyarakat gitu. Anak-anak itu kita bawa ke pesantren-pesantren yang tradisional di sekitar Serang itu. Kemudian kita ngajar. Kita anak-anak juga kontribusi di sana, bantuin apa, ngajarin skill apa. Nah, itu tetap harus ada gitu. Ya, khairunas anfa'ahum linas, ini yang nggak boleh lepas. Ini nggak boleh lepas karena tadi biaya untuk mengelola pendidikan emang tidak murah ya teman. Gitu kali ya. Tadi saya catat tadi Pipi, Anton tadi Uda, Rafika, Ramdhani. Siap. Ada lagi? Maka yang mau menanyakan terakhir ya? Atau yang mau menyampaikan pendapat? Ustaz, Padahal siapa? Ersa, enggak? Ersa Ustaz. Ya Ustaz, kan di sekolah Ersa kan emang masih baru ya Ustaz. Sekolahnya baru terbentuk 2 tahun. Nah terus tuh sedangkan kepala sekolahnya itu kayak dia masih kebingungan tentang kurikulum gitu Ustaz. Nah kebingungannya itu dia kayak masih usianya juga masih baru lulus gitu Ustaz. Dia udah jadi kepala sekolah disuruh bapaknya. Ketika dia diberikan amanah menjadi kepala sekolah, dan dia tuh emang kuliahnya juga sama, jurusannya jadinya kayak SPD gitu ya. Nah dia kebingungan tuh Ustaz di saat dia mengelola kurikulum di sekolahnya. Kayak dia sekolah swasta yayasan gitu. Nah pas sebelumnya kan dia kurikulumnya itu kan memakai kurikulum 13 ya Ustadz. Nah pas sekarang ternyata di kelas 1 yang baru itu memakai kurikulum Merdeka. Sedangkan Ersa sendiri pun masih kurang memahami tentang kurikulum tersebut ya. Nah itu gimana tuh Ustadz, harus seperti apa sebagai guru ataupun kita membantu dia buat kayak memberikan arahan, sedangkan kita sendiri pun masih belum memahami, dan kepala sekolahnya juga itu kayak dia tuh masih nggak nanya-nanya gitu loh Ustadz, nggak nanya-nanyanya, ya udah kuliahnya juga kan Sabtu Minggu doang gitu, dan itu online terus.
dia kayak mau bergerak sendiri, tapi dia nggak nanya ke kita. Sedangkan di saat dia kebingungan tentang kurikulum, ada yang lebih pengalaman dari guru yang ada di situ, dia nggak nanya gitu loh Ustadz. Itu kita harus gimana ya Ustadz menyikapi orang yang kayak gitu loh Ustadz. Sedangkan guru yang bisa kurikulum ini, dia pengen ngasih tahu, tapi eh, si kepala sekolahnya ini kayak gitu Ustadz. Tuh, itu kayak gimana tuh Ustadz? Kan Ya. biar kurikulumnya bagus gitu kan. Kita juga sebagai guru mau ngebantu gitu. Biar bagus sekolahnya. Itu kayak gimana Ustadz cara kita memberikan arahan ke dianya gitu Ustadz. Aziz. Iya, iya, iya. Ya, saya nggak bisa menerangkan ya, maksudnya saya juga nggak kenal tipologi kepribadiannya gimana. Cuman kalau sudut kita ya, kalau kita sebagai sebagai kaum terdidik memang harus selalu mau belajar ya. Dan antum tuh jangan membatasi sumber ilmu gitu ya. Bahkan dari dubur ayam aja kalau ada ilmu ambil. Telur itu kan dari mana? Dari dubur ayam. Telur itu kan keluar dari mulut ayam. Ya, ada manfaat, ambil gitu ya, ambil. Artinya cintalah pada ilmu gitu. Selalu mau belajar. Kampus itu cuman salah satu tempat belajar. Sekolah juga salah satu tempat belajar. Kita belajar tuh bisa dari manapun. Ini mindset yang harus kita tanamkan dulu. Sehingga kita jadi orang yang bisa belajar dari manapun, termasuk dari bawahan, dari kolega, dari segala macam. Kalau yang saya dengar tadi kayaknya mungkin beliau agak gengsi kali ya. Kalau nerima masukan dari guru atau dari yang lainnya. Betul ya? Hah? Ya kalau seperti itu ya susah. Sekolah kalau gengsi-gengsian ya memang justru sekolah yang bagus itu ya. Sekolah yang memang selalu mau belajar. Jadi beberapa sekolah unggulan yang saya tahu ya. Jadi di Purwokerto tuh ada sekolah Al-Irsyad besar sekali. Muridnya itu ribuan, Al-Irsyad Purwokerto itu. Dulu mereka mengawali dengan belajar dulu dari Nurul Fikri. Nurul Fikri Depok. Dibelajar sampai sekian bulan mereka bolak-balik bahkan nginep-nginep katanya di masjid Nurul Fikri Depok itu. Pulang mereka kembangkan ilmu yang sudah didapat gitu. Artinya ada kemauan untuk terus belajar improvisasi. Nah, teman-teman semangat belajar ini harus ada di teman-teman. Jadi kalau saya nih jadi pengelola sekolah misalnya yang pertama saya lakukan ya saya studi banding ke sekolah yang jauh lebih baik. Ya, makanya pas saya masuk di STT saya nggak mau tuh kalau perginya ke sekolah tinggi saya nggak mau. Saya maunya ke kampus lah, ke universitas. Makanya kita ke UIN supaya teman-teman melihat yang bagus gitu loh. Jangan sesama sekolah tinggi ngapain itu mah gitu mas. Jeruk makan jeruk. Nah teman-teman silakan eh, sekolah yang bagus itu untuk levelnya teman-teman tuh apa yang terbaik belajar dari situ. Bikin jejaring. Ya, hari ini tuh eranya networking. Hari ini eranya kolaborasi. Ya, maka teman-teman bertemanlah dengan sebanyak-banyaknya orang karena ada pepatah kan, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman itu masih sedikit. Termasuk nih saya wanti-wanti ke teman-teman karena ada fenomena hari ini anak-anak muda, milenial, generasi Z itu attitude dalam bekerja tuh gak ada. Misal gini, baru kerja tiba-tiba resign nyelonong aja gitu, gak ada apa namanya, nggak ada izinnya, nggak ada basa-basinya gitu, langsung pulang. Jangan. Saya selalu bilang, pertama, jangan teman-teman meludah di piring tempat teman-teman makan. Ya, sejelek apapun lembaga teman-teman, teman-teman harus jaga image lembaga itu. Karena teman-teman kan makan dari situ. Ibaratnya gitu ya, ibaratnya teman-teman dapat penghasilan dari walaupun tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala esensinya. Tapi teman-teman dari situ. Jadi jangan meludahi piring tempat teman-teman makan. Yang pertama. Yang kedua, ketika mau resign karena ketemu pekerjaan yang lebih baik atau aktivitas yang lebih menggiurkan misalnya secara finansial atau apapun itu lebih menantang dan apapun penilaian teman-teman, teman-teman memutuskan mau keluar, keluarlah baik-baik. Karena selama teman-teman masih hidup di dunia ini, teman-teman masih tetap berpeluang akan bertemu dia lagi. Paham nggak?
Ini saya sangat wanti-wanti karena di Fathahillah pernah kayak gitu tuh. Ada yang masuk tiba-tiba saya bilang, "Ih, jangan. Ini fenomena ini." Saya bilang nggak boleh. Jangan sampai ada anak STT Fathahillah saya dengar kayak gitu tuh ya. Jadi kalau masuk tampak muka ya pulang tampak punggung gitu kelihatan gitu. Pulang keluar masuk itu kelihatan orang itu baik-baik. Kenapa? Apalagi teman-teman masih di dunia pendidikan. Teman-teman circle-nya kan gitu aja. Paham nggak? Suatu saat mungkin ketemu dengan kepala sekolah kita yang lama, dengan teman kita yang lama di sekolah lama, dalam pelatihan apa, atau ketemu di masjid, lagi safar kemana gitu loh. Jadi tetap jalin hubungan baik kalau bisa, tetap berteman, tetap bergaul dan networking dengan siapapun. Nah kalau untuk tadi kasus Ersa, saran saya memang ya ngobrol pelan-pelan, atau ngajakin misalnya bikin program, yuk kita studi banding kemana misalnya gitu. Ya, atau studi perbandingan kurikulumnya bisa kita lihat analisis konten gitu ada istilahnya analisis konten yaitu lihat dari websitenya, lihat dari buku induk sekolah-sekolah yang bagus pada level kita itu seperti apa misalnya gitu ya. Tapi kalau dia tidak bisa menerima juga ya sudah nggak jadi masalah gitu ya. Nah ketika Ersa nanti jadi kepala sekolah ya jangan seperti itu gitu ya. Mungkin sedang jadi pasangan ya bisa jadi ya. Ya, Ustaz. Ya. Baik, Allah alam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini baru pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan semakin menarik karena kurikulum ini nggak akan ada habisnya dibahas itu. Karena apa? Ini hal yang terus berkembang. Maka teman-teman harus banyak baca. Makanya tadi kita akan kasus nanti insya Allah studi kasus pada sekolah-sekolah unggulan untuk kita ambil serap ilmunya sebanyak-banyaknya. Jadi jadilah orang yang haus dengan ilmu. Jadilah orang yang tidak pernah puas dalam belajar terus.